redaksi yang sifatnya kinai atau kinayah, yakni apa? Malam yudha' al-lafdhu lahu, yakni lafaz yang memang tidak dibuat untuk bercerai, wahtamalahu wa ghairuh, tapi mengandung pengertian cerai juga mengandung pengertian yang lain. Ini kata kinayah itu begitu. Di sini dikatakan hatta lau ishtahara urfan, ya, hingga meskipun secara adat lafaz itu masyhur litolak, untuk talak, fahuwa kinayah fil asoh, maka itu dihukumi kinayah dalam qaul yang asoh. Memang ada beda pendapat, tapi yang lebih sahih menurut mazhab Syafi'i, walaupun lafaz itu masyhur untuk talak, itu masuk dalam kategori kinayah. Misalnya, sudahlah engkau pulang saja ke rumah orang tuamu, maka itu masuk kinayah. Atau di sini dikatakan halalullahi alayya haram, ya, yang halal Allah halalkan bagiku haram, maksudnya dia itu haram. Awil halalu alayya haram, yang halal haram bagiku, maksudnya istrinya haram. Aw haram tuki, atau dia katakan aku haramkan dirimu, maka ini kinayah, ya. Aw anti alayya haram, engkau itu haram atasku, maka itu lafaz kinayah, dan seterusnya. Nah, kinayah ini lafaz yang kalau tidak disertai niat, dia itu tidak jatuh talak. Jadi ngomong itu dalam rangka apa? Kalau tidak disertai niat mencerai, tidak jatuh talak itu. Sudah engkau pulanglah, ini sudah saya kembalikan kepada orang tua, kepada mertua. Nggak menggunakan kata talak, nggak menggunakan kata cerai, itu jatuhnya kinayah. Kalau suaminya meniatkan itu sebagai cerai, maka jatuh perceraian itu. Nah, terus tulisan itu masuk kinayah, tulisan WA atau apa, kinayah itu. Jadi tidak kemudian langsung jatuh talak. Kalau memang diniatkan mencerai, jatuh perceraian walaupun dengan tulisan WA, SMS dan sebagainya. Di sini dikatakan wa idza kataba zaujun natiq at-talaq, ketika seorang suami yang dia bisa berbicara itu menulis tentang talak, kemudian dia membaca apa yang dia tulis itu. Dia tulis kemudian dia baca saat menulis atau setelahnya, maka ini termasuk kategori talak yang sharih. Jadi dengan niat apa tidak jatuh talak. Misalnya dia nulis ini, amma ba'd fa anti taliq. Adapun setelah ini maka engkau terceraikan. Maka jatuh talak pada saat itu juga, jatuh saat itu juga. Baik suratnya itu sampai apakah tidak. Jadi suratnya tidak sampai pun itu jatuh talak. Kalau dia niatin menceraikan, ditulis sampai apa enggak, maka tetap jatuh talak. Adapun jika suaminya ini gaib, tidak ada, kemudian menulis surat cerai kepada istrinya dengan lafaz yang sharih atau kinayah, lafaznya jelas atau kinayah, ya kiasan atau kalimat yang tidak jelas tadi, wanawat tolak, dan dia memang meniatkan talak, kemudian dia kaitkan dengan sampainya surat. Misalnya idza balaghaki kitabi fa anti taliq, jika suratku sampai, tulisanku ini sampai kepadamu, maka engkau terceraikan. Nah, ketika ini yang ditulis, maka kalau sampai suratnya ini sampai ke perempuan, itu baru itu jatuh talaknya. Kalau enggak ya enggak akan jatuh. Dan seterusnya sesuai dengan apa yang dia tulis. Ini redaksi, ya dilihat redaksinya begitu. Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian dari sisi sighat itu ada tanjiz dan ta'liq. Tanziz itu adalah at-talaqul khali fi sighatihinna apa? Ini fi sighatihi anit ta'liq wal idhofah. Ini harusnya pakai spasi ini. Talak yang munajjas atau tanjis, yakni yang terjadi saat itu juga, itu adalah talak yang tidak ada di dalam redaksinya itu ta'liq catatan wal idhofah dan sandaran. Jadi lafaznya mutlak, ya, engkau terceraikan, maka itu talak yang tanjis, jatuh talak saat itu juga. Au idhabi ila baiti ahlik, atau udah pergilah engkau ke rumah orang tuamu, dan dia niatkan talak, maka jatuh talak saat itu juga. Kemudian ada talak yang mu'allak, yang ini biasa dibaca di Indonesia ini, setelah akad nikah justru disuruh bercerai.
Baca siqah taklik itu artinya nyuruh bercerai. Barusan akad sudah suruh menceraikan. Talak juga itu, tapi taklik tidak langsung. Yakni apa? Rabtu husuli madmuni jumlatin bi husuli madmuni jumlatin ukhra. Mengaitkan terjadinya apa yang dikandung sebuah kalimat talak dalam hal ini dengan terjadinya apa yang dikandung oleh kalimat yang lain. Sama ada apakah yang dikandung itu dari sisi yang mencerai atau yang dicerai atau yang lain. Ini talak mu'allak yang biasanya kalau siqah taklik itu ya saya berjanji akan mempergauli istri saya dengan cara yang ma'ruf. Kemudian jika saya menyakiti badan istri saya atau apalagi tidak menafkahi istrinya, tidak selama 3 bulan dan seterusnya, kemudian istrinya tidak rela, kemudian mengadukan ke hakim membayar 10.000 sebagai iwad, kemudian 10.000-nya itu diberikan kepada kementerian, ya, diwakilkan untuk itu, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Nah itu menceraikan istri dengan taklik. Makanya taklik talak. Itu tidak terjadi perceraian saat itu. Terjadinya perceraian kalau si suami melakukan apa yang dikandung oleh kalimat yang dibaca itu. Kemudian istri melakukan apa yang dikandung oleh kalimat itu. Baru itu jatuh talak. Ya. Makanya hati-hati juga itu. Mengatakan kalau engkau melakukan begitu engkau tercerai. Ternyata dilakukan, maka itu jatuh talak itu.